Mau apa lagi? Foto. Nah, udah mana kameranya? Yuk, hadap sana. Ya, ayo di sana. Alah, lu bro aku ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Khatmil Quran Pondok Pesantren Nurul Mubin, berikut Sohibul Ma'had yang saya takzimi, Bapak Ibu warga masyarakat Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia. Beli semangka bakulnya perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Banjarnegara yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah takdirkan dengan takdir terbaik, dengan perjumpaan kita di sore hari ini. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang susah disenangkan. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin Allahumma amin. Maka hari ini yang datang cari ilmu, saya doakan mendapatkan ilmu, amin. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta uang, saya minta maaf. Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Ketika kamu melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya-tanya, kamu nanya, ini masih di dunia wahai Nabi, wa ma hiya riyadul jannah. Apa yang Anda maksud dengan taman surga? Kok mata saya gagal fokus, ada tulisan di sana ya, awas copet. Hebatnya Karangkobar, pengajian saja masih banyak copet. Tapi insya Allah hari ini pengajiannya aman karena copetnya ada di atas panggung. Ya saya copet. Cuman perbedaannya adalah saya dengan copet terminal. Copet terminal itu goblok. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau saya yang saya copet bukan dompetnya tapi hatinya. Ya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, yang lain-lainnya pun pasti diberikannya. Nyoh. Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah.
Kita masih di dunia ini wahai Nabi. Apa yang Anda maksud dengan taman surga? Jawaban Nabi Muhammad SAW, iya khilaqud dzikri wa majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Maka yakinlah tempat ini siang hari ini menjadi taman surganya Allah. Anda yang datang berarti sudah nyicil mendapat DP masuk surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, maka salah satu kegembiraan bagi seorang mukmin adalah zur aliman, berziarah, ketemu dengan orang-orang alim. Dan kita bisa mendapatkan orang-orang alim itu salah satunya adalah di majelis taklim. Saya jadi ingat dalam kitab Wasiyatul Mustafa, di mana di situ diperintahkan kepada kita untuk tidak boleh jauh dari ulama, kiai dan orang alim. Bahkan di situ disebutkan idza mado alal mar'i arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari. Di riwayat lain disebutkan idza mado alal mar'i arba'una sobahan. Ketika seseorang telah melewati 40 subuh, 40 pagi. Walam yujalisul ulama, selama 40 hari itu dia belum pernah ketemu dengan ulama, tidak pernah bermujalasah, tidak menghadiri majelis taklim. Apa yang terjadi? Qasat qalbuhu, maka hatinya menjadi keras. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Artinya apa? Kalau Anda hatinya mulai keras, jangan-jangan sudah terlalu lama Anda tidak hadir di pengajian. Para suami menasihati istrinya kok susah. Barangkali istrimu sudah lama tidak ketemu dengan kiai. Walaupun saya yakin suami itu tidak mungkin bisa menasihati istri. Kenapa? Coba dilihat dari alis saja Pak. Alis itu buatan Allah. Sama istri masih dirubah. Aturan Allah saja dilanggar. Apalagi aturan suami. Betul Pak? Betul. Wongnya ya teka. Biasanya jilbabnya pink. Dan hebatnya kiai-kiai Jawa. Kiai Jawa itu mengemas pengajian rutinan Pak. Biasanya mengambil durasi waktu lapanan. Kalau orang Jawa ini tahu pasti lapanan. 3 selapanan, 35 hari. Ini menunjukkan apa? Waskitone Kiai Jawa. Kenapa mengambil jaraknya lapanan 35 hari? Supaya sebelum 40 hari kita sudah bisa ketemu dengan ulama dan kiai. Nyiasati hadisnya Kanjeng Nabi, jangan sampai 40 hari kita tidak ketemu dengan kiai. Maka beruntunglah kalau suatu tempat di situ ada pesantrennya, ada pondoknya. Berarti apa? Kulla yaumin, bertempat Anda dikunjungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Makanya hari ini saya lihat banyak malaikat, di sana hadir malaikat rahmat. Di depan ada hadir malaikat pemberi rizki. Sebelah sana subhanallah ada malaikat Israel. Maka salah satu tempat yang akan didatangi oleh malaikat itu apa? Innalladzina qalu Rabbunallah. Satu tempat yang ketika orang melaksanakan sesuatu diniati hanya karena Allah. Maka yang pertama, yuk kita luruskan niat. Kenapa kamu datang ke pondok pesantren Nurul Mubin? Allah. Enak Pak. Saya itu hari ini puasa. Kok saya digusuku kopi? Kan menghina. Jenengan mawon Pak. Saya itu merasa saya itu bisa hidupnya enak itu karena puasa Pak. Tirakat terbesar saya itu puasa. Saya puasa Dawud dari tahun 2016 yang terakhir. Ini sudah tahun ke-8. Padahal hari ini saya ngaji 4 kali. Ya biasa-biasa saja. Ya lemes biasa. Tapi masih bisa ngaceng. Wah iya salah. Apa?
Tapi kan hebatnya puasa itu apa? Fa'alai bisaum fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Fa'innahu wija. Jadi orang berpuasa itu aman, Pak. Walaupun nafsunya besar, tapi masih bisa di-manage karena puasa. Makanya Anda yang merasa ngacengan-ngacengan, lah itu salah satu solusinya adalah puasa. Alah Gus Miftah ki mung saru cangkeme. Saiki oke pejabat sing saru kelakuane modar. Insyaallah. Wong ya teko iki. Ya melu guyu itu. Biasanya bajune batik biasanya. Di mana ada pondok pesantren, harusnya kita dukung dong. Karena pondok pesantren itu mancing ridhonya Allah. Kan ada satu hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Anda itu datang ke sini sampai pulang itu fisabilillah. Anak-anak itu selama di pondok dia fisabilillah. Jadi kalau ada santri meninggal di pondok itu matinya fisabilillah. Wong dia cari ilmu. Makanya saya kemana-mana itu saya niati Pak. Kharaja fi talabil ilmi. Saya niat keluar itu bukan untuk apa yang lain, tapi sekedar mencari ilmu. Kan begini saya punya pengalaman baru, subhanallah jamaah. Saya lihat parkirnya sampai 1 kilo. Jauh gitu. Begitu saya di sini saya lihat ada wajah-wajah bahagia. Berarti kan kelihatan bahagia terutama para janda. Ya insyaallah. Ya jelas mereka bahagia. Karena ketemu dengan kiai idola. Iya. Karena aku pujaan para janda. Enggak bahaya tah? Cuaks. Nah, maka yang pertama diluruskan niat. Kiainya bikin pesantren ya karena Allah. Santrinya mondok juga karena Allah. Wali murid mondok ke anak juga mencari ridhonya Allah. Jadi ini enak Pak. Maka nanti akan ada dan tanggung jawab. Kewajiban orang tua itu apa sih? Mondok ke anak. Kewajiban anak itu apa sih? Belajar. Kewajiban guru itu apa sih? Mengajar. Soal besok anakmu mutakhorijin dari pondok jadi apa? Itu bukan tanggung jawab anak, bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab orang tua. Tapi urusan Allah. Makanya niatnya harus qalu rabbunallah. Enak Pak. Saya dulu mondok itu yang gak punya cita-cita cuman saya. Ditanya sama yang lain, teman saya. Cari jadi polisi, jadi tentara. Walaupun kemarin tetangga saya marah, anaknya daftar angkatan laut gak diterima gara-gara gak bisa berenang. Dia protes, saya protes kenapa? Itu tetangga saya diterima di angkatan udara padahal gak bisa terbang. Kalau santri saya jelas Pak, ini ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Akhirnya panitia saya telepon, kenapa santri saya nggak diterima jadi tentara? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Akhirnya panitia saya ceramai, Anda harus tahu tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Masuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka yang pertama harus qalu rabbunallah. Allah, enak Pak. Saya itu kalau ngaji di lokalisasi ketemu mbak-mbak dibujui, diganggu macam-macam, ya enteng saja Allah. Makanya kemana-mana saya kalau ke lokalisasi pasti bawa mukena banyak. Jadi saya taklukkan mbak-mbak lokalisasi itu dengan mukena. Saya kemarin di lokalisasi Penundan Batang. Ternyata di situ ada 500 PSK. Sumpah, sengaja, tidak sengaja. Ada 500 PSK, saya tanya, mau nggak kalian saya kasih mukena? Saya ditanya, kenapa kok Gus Miftah kemana-mana lokalisasi klub malam bagi mukena? Itu torekot saya. Torekotnya Habib Lutfi itu membangun makamnya wali. Makanya di mana ada makam wali, saya diperintah, kayak dibangunlah isole itu. Supaya makamnya wali itu berbeda dengan makamnya orang yang lain. Lah saya punya torekoh, bagi mukena untuk Purel, Begenggek, Telembok. Iya arahnya Telembok ya. Ngerti Telembok?
Ya ngerti ya langganan. Itu saya bagimu kenapa? Lah kemarin maka saya bagi ikhlas gak Gus? Ikhlas. Untuk apa ini? Yang gue sholat, gue lemek tak ajar ya. Jadi karena Allah, yang dicari Allah. Qalu rabbunallah. Nah ini niat Pak, itu terutama harus dimiliki oleh orang tua murid. Ada wali santri di sini? Tolonglah. Mondok ke anak itu niatnya apa? Mardotillah, gula ridhone Gusti Allah. Titipnya kepada Pak Kiai. Kenapa dititipkan kepada Kiai? Karena kita meyakini kehebatan Kiai dibandingkan dosen, dibandingkan rektor itu kan satu. Kiai itu tiap malam bangun, tahajud, sholat malam, hajat, mendoakan santri-santrinya. Itu pasti. Saya ya minimal mendoakan santri saya, jamaah saya. Saya ditanya sama istri saya, Beb. Saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih, syaitanir rajim. Ya mending lah Beb sama saya. Lihat tetangga saya itu nyeluk bojone ngawur, gondal. Sing wedok nyeluk seneng gandul lah padha wae. Gondal gandul. Ya daripada orang Karangkobar, kayaknya mamah. Mamah kakinya meletek-meletek. Ya ora pantes temen ya. Assalamualaikum mamah, iya babah. Mamah lemune kayak kiye, ya Allah, ya Allah. Itu pulang pengajian pasti little body dia. Silite gatel kelebon wedi. Lah keprimen bokongnya setampah ya. Istri saya tanya begini, Abah itu kan dianggap orang kaya ya kaya, punya uang. Dulu Abah awal pernikahan gak punya apa, sekarang apa yang gak punya. Kenapa kok masih puasa terus Pak? Itu beban kiai Pak. Jadi beda kiai itu dengan dosen, dengan rektor itu beda. Rektor itu ya terima maizah, terima saja. Kalau kiai punya beban moral Pak, malam itu ya harus bangun malam. Mendoakan santri, mendoakan jamaah. Walaupun dia dikatakan sudah terhormat mulia masih mau berpuasa. Saya tanya kenapa Abah masih mau puasa? Saya tirakat. Tujuan saya apa? Kalau hari ini saya dianggap terhormat, kenapa saya puasa? Saya pengen anak saya, santri saya, dan termasuk semua jamaah yang pernah ngaji bersama saya, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan gara-gara puasa saya. Ya termasuk orang-orang Karangkobar yang jelas-jelas kayak gini. Ya Allah badik kalungan, malah kayak wedhus korban. Nah, maka yang perlu diluruskan pertama kali itu wali santri Pak. Itulah kenapa kita mengenal satu hadis yang paling masyhur dan populer ketika Nabi hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu karena niatnya saja. Enteng Bu, kalau Anda mondok ke anak karena faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, Anda enggak kepikir besok anaknya jadi apa. Ikhlas. Problemnya adalah anak itu pertama kali mondok, biasanya yang susah itu anaknya. Nangis-nangis karena harus pisah dengan keluarga. Tapi begitu anak sudah betah ning pondok, sing mulai cerewet, wong tuane. Betul? Kok anak inyong ora mule-mule ya? Kalau awal-awal mondok, santri itu maunya pulang terus. Badannya sakit dikit, pulang. Kakaknya nikah, pulang. Wedhuse meteng, pulang. Kucingi manak, pulang. Akhirnya begitu di pondok dia menemukan circle baru, bi'ah baru, kebiasaan baru, mendapatkan ridho dari kiai, dia mulai betah. Orang tua mulai cerewet. Padahal jelas mondok itu salah satu syaratnya adalah watuluz zaman. Panjang waktunya, bukan sebentar. Makanya kenapa kalau di pondok namanya ngaji, kalau seperti ini namanya pengajian. Karena kenapa? Karena cuma sebentar. Kalau di pondok namanya santri, ini sontrot. Santri lemune kayak kiye. Primen seawak weteng kabeh. Kamu gak usah marah, kalau kamu dibully dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi.
Daripada kamu kurus makan nati. Enak temen ya. Bojone lemu dicekel bokong kabeh. Drijine jempol kabeh. Mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang paling susah itu Pak mendudukkan niatnya orang tua wis. Dulu ibu saya itu sudah Bu, kula mondok nggih, ibu ndongake kula mawon. Justru dulu saya yang minta mondok. Walaupun mondok saya itu beda dengan yang lain. Karena yang lain klasikal, saya tabarukan sama kiai. Tapi apapun itu, bahwa orang tua itu penting. Salah satu faktor terpenting dari pendidikan anak adalah niat dari orang tua. Nah, tanggung jawab terbesar kiai. Makanya saya itu kaget betul Pak. Saya sowan Habib Lutfi pas waktu itu, tahun 2021. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Waktu itu saya lagi viral gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Oh, Pak, masih ingat ya? Yang dibilang Miftah kafir. Saya jawab, berapa Pak? Sahadat maning. Aku. Ada lagi yang bilang, Miftah goblok. Ora apa-apa, goblok we laris. Rika pinter ora payu. Santai aja. Wong goblok saja jadi kiainya presiden. Goblok saja dipercaya sama Pak Prabowo ngisi di Kementerian Pertahanan. Oh, makanya saya itu AKBP dalam 3 hal. 1 AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Wah, polisi-polisi rata-rata ngaji sama saya. Jenderal-jenderal di Jakarta itu hampir semuanya. Pak Wahyu Hadiningrat, Asrena, Wahyu Widada, Kabar Eskrim, Irwasum, Ahmad Doviri, Pak Komjen, Pak Jenderal Listio Sigit, terus kabeh. Yang enggak cuma Sambu, yakin bukan enggak, Sambu enggak. Makanya Pak Kapolsek pangkatnya kecil enggak apa-apa, yang penting selamat. Daripada Sambu tembak mati. AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. AKBP kedua, aku kiainya Bapak Presiden. Karena mungkin kader muda NU yang paling sering diundang sama Presiden, saya Pak. Saya besok bulan 10 ada lagi undangan dari Presiden. Acaranya bukan pengajian, tapi Gus Miftah yang suruh ceramah. Forum Investor Daily Summit 2023. Yang ngisi, yang datang itu investor-investor dunia. Yang ceramah Miftah. Wah. Apa bedanya diundang dengan Desa Gumelar? Bedanya satu. Kalau diundang presiden, wow. Kalau Desa Gumelar, halah, murah ditawar. Ramadan kemarin saya diundang di forum silaturahim. Ketua Umum Partai Politik bersama Presiden Jokowi. Yang diundang Pak Prabowo, Caimin, kemudian Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Mardiono. Yang ceramah dan ngimami sholat Gus Miftah. Maka hari itu mohon maaf Indonesia yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Imami sholat inyong. Saya mau sholat tengok ke belakang saya bilang sawu sufufakum bis sholat. Tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus. Ya, manut. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi sujud. Inyong salam, melu maning. Rampung sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Pak Jokowi jawab cuak. Jadi yang pertama mohon maaf, waktu itu saya ceramah di gereja itu, saya ditelepon sama Habib Lutfi. Saya besok jadi wakil ketua Multaqo Pertemuan Ulama Sufi Sedunia Internasional di Pekalongan. Dihadiri 64 negara dari Al-Azhar, rektor-rektor Universitas Islam terkemuka di dunia. Yang buka Pak Jokowi, ketua panitianya Pak Prabowo, wakilnya Miftah Maulana Habibur Rahman. Atau jangan-jangan tanda-tanda ya? Presiden Prabowo, wapresnya Gus Miftah ya? Aku tadi wapres yang seneng ya gumelar. Ngundang ramplopan. Tapi keren ya punya wakil presiden setampan ini ya.
Melu-melu. Punya wakil presiden selucu ini kan keren gitu. Apa? Tempiling? Oh tak pilih. Ya iyalah. Ya sekarang saya sudah presiden para pendosa. Jangankan saya jadi wakil presiden, Pak. Anda kan tahu saya dekat dengan Pak Prabowo. Gus, doakan saya presiden. Besok saya presiden, Gus minta menteri agama. Enggak, Pak. Saya dukung Anda jadi presiden, tapi nggak usah jadikan saya menteri agama. Kenapa Gus? Kalau saya jadi menteri agama, mohon maaf menghilangkan kemerdekaan saya dengan jamaah. Loh, pondok pesantren Nurul Mubin nggak mungkin bisa ngundang saya. Lah jadi menteri saya harus fokus kepada tugas kementerian, saya nggak bisa pengajian. Ayo, milih ndi? Ya milih pengajian. Ketemu ngomong desa tuh kakek meletek-meletek. Ini kan aku bahagia gitu. Makanya saya bilang saya nggak usah jadi menteri agama Pak Prabowo, silakan Anda jadi presiden, tak pilih. Untuk apa? Saya milih pengajian bersama rakyat jelata. Saya berani Pak, kemarin tanggal 1 Agustus istighosah kebangsaan di Istana Negara. Yang diundang 400 kiai, yang nggak datang saya Pak. Karena hari itu saya ada jadwal 4 lokasi di Kendal, Demak, Pati. Saya bilang kalau saya meninggalkan jamaah, dipisu-pisui sama jamaah gara-gara saya berangkat ke istana. Sudah Anda silakan istighosah di istana. Gus Miftah cukup ngurusi rakyat jelata. Oh, istana tak tinggal Pak. Apa enggak hebat Nurul Mubin, anggarannya pas-pasan. Bisa mendatangkan. Gitu Pak praktekno mindsetnya telepon saya. Gus ini kiai-kiai banyak yang datang. Kenapa Gus Miftah enggak datang? Lah kiai ora payu nyong laris ya keprimen. Ya beda. Enggak, karena saya mengeboti jamaah orang kecil saja. Waktu itu Habib Lutfi telepon saya, Le kamu sahur di Pekalongan ya. Saya Abah pengen ngobrol sama kamu. Akhirnya saya berangkat dari Jakarta ke Pekalongan. Waktu itu saya sudah hampir subuh, saya baru nyampe Brebes. Artinya apa? Kalau saya bablas saya nggak sahur. Padahal Habib Lutfi minta saya sahur di Pekalongan. Saya mandek di Brebes. Sehabis sahur saya berangkat. Jam 5 baru nyampe Pekalongan. Saya langsung masuk ke kamarnya Habib Lutfi. Di situ saya melihat Habib Lutfi itu pegang tasbih tidak hanya satu. Di hadapan beliau puluhan bahkan mungkin ratusan tasbih. Yang satu ini mungkin bisa 1000 buah sahabat. Saya di situ ada Mama Salma. Kebetulan kan saya dekat dengan Habib Lutfi. Karena Mama Salma itu masih saudara saya. Akhirnya saya matur. Tahu saya datang Habib Lutfi berhenti wiridnya. Bah, Abah itu kan pahalanya sudah banyak. Amalnya banyak. Muridnya santri Sadiliyah, Torekoh, Jatman sudah banyak. Kenapa kok Abah masih wirid sebanyak itu? Jawabannya yang membuat saya merinding Pak. Ini bedanya kiai, ulama dengan rektor, dengan dosen, dengan guru-guru di luar. Beliau bilang apa? Le, jamaah ki oke, yang wiridnya masih bolong-bolong, dzikirnya bolong-bolong. Saya sebagai mursyid Torekoh bertanggung jawab atas wirid mereka. Kenapa Abah wiridnya banyak? Untuk nambal bolongnya dzikir dan wiridnya para jamaah. Beda Pak. Maka saya meyakini, kenapa kok Anda itu harus nitip anak ke kiai? Kiai itu minimal malam, minimal witir itu pasti wis. Dan minimal mendoakan santri. Untuk anak-anakku santri Nurul Mubin, Al-Fatihah itu pasti. Saya di pondok untuk anak-anakku santri, Ora Aji, Al-Fatihah. Untuk semua jamaah yang pernah mengikuti pengajian saya, Al-Fatihah. Kiai itu biasa kirim Fatihah kepada jamaah, jamaah belum tentu. Ayo, sopo sing tau Fatihah Gus Miftah? Ora ono. Kowe ngenteni Fatihah, aku ngenteni mati matane. Malah kapan mati ini cangkeme. Siapa sing kanda tadi? Tani mati. Kan aku erosi. Ada pertanggungjawaban moral. Makanya nggak mudah. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu karakter kiai ini ku nopo Pak? Harus punya sikap alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah.
yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Loh, saya itu yang nyuwun sewu. Memandang umat dengan kacamata hitam matamu gitu. Kamu modus kan? Supaya aku melepas kacamata kan? Sorry ya. Aku lepas kacamata janda pingsan. Coba aja nantang. Kayak mesti cangkeme rondo kayaknya. Aku gak mungkin tertarik sama kamu. Kan kamu sudah tua. Paling susunya kadaluarsa. Ulama kiai itu memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Termasuk bi'aini rohmah itu apa? Ya mendoakan Pak. Loh saya itu loh Pak. Jangankan kok jamaah, lembaga-lembaga tak dongake. Orang-orang yang kenal dekat dengan saya doakan. Pak Presiden Jokowi, Al-Fatihah, itu saya biasa. Loh, kalau bukan kita siapa yang menjaga pemimpin kita betul? Pak polisi tentara menjaga presiden secara fisik, kiai secara batin dong. Makanya pemimpin-pemimpin dulu itu gak ada pemimpin hebat Pak, kecuali dijaga oleh wali. Raden Patah Demak itu nama aslinya Lembu Kenongo, punya adik Lembu Kanigoro. Lembu Kanigoro kemudian menjadi Betara Katong, Lembu Kenongo menjadi Raden Patah Demak. Dia bisa hebat karena dijaga batinnya oleh Wali Songo. Maka Demak hebat. Demak runtuh, muncul kerajaan Pajang. Muncul satu raja besar namanya Sultan Hadiwijoyo yang nama aslinya adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir bisa hebat karena batinnya dijaga oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pak polisi, Pak tentara, ada pampres, ada tentara. Itu menjaga fisiknya presiden. Kiai-kiai itu menjaga batinnya presiden. Caranya bagaimana? Ya didoakan. Maka saya bilang, saya kan WA Pak. Kepada calon-calon presiden silakan datang ke pondoknya Gus Miftah. Yang respon cuma satu. Pak Prabowo, saya bilang, Pak belajar dari Joko Tingkir. Anda nggak akan jadi orang besar kalau Anda tidak dekat dengan kiai. Nggih Gus, tolong saya didoakan. Joko Tingkir itu tukang ngarit ke kebo. Tapi bisa jadi raja, kenapa? Marah karo kiai. Betul? Makanya Habib Lutfi kemarin bilang, Le, kamu matur sama Pak Prabowo, mau nggak jadi ketua panitia multaqo ulama dunia? Oh siap Pak, saya matur, mau. Aja mung gelem ngragati. Heeh, pinter aku kok piye to. Lah, wong sufi lah ra duwe duit, Pak. Sing ngragati sing duwe duit ngono lho. Bu, milo mantep melu kiai. Salah satu penyakitnya orang itu apa? Sering rasani kiai. Yang gak cocok dengan hati kamu rasani. Kiai munggah panggung kacamata ireng nganggo tongkat. Wow, si buta dari gua hantu. Kan aku kerasa gitu. Qolal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas fi majmu'i kalamihi. Habib Ahmad bin Attas, Hasan bin Attas beliau pernah mengatakan begini. Niki nggih, ampun suudon kali kiai ini. Dadi lak jenengan ning anak ning pondok, aja suudon karo kiai ini, ora bener nih. Apa kata Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Wasallim li ahli fi kulli muskilin. Ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Napa niku? Jangan kalian mengkritik setiap kejanggalan yang kau jumpai dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Sebab mereka mempunyai dasar dan ilmu yang belum engkau ketahui. Kadang-kadang kita bilang begini, mosok kiai kaya ngono. Lah cangkemmu dudu kiai kok ngrasani kiai. Kemarin di Mekah saya ketemu dengan Habib Jindan. Beliau mengatakan apa? Saya itu senang sama Gus Miftah. Kenapa Bib? Gus Miftah yang kelihatan seperti itu sama kiai-kiai sepuh dekat. Saya dulu punya kiai Abah Dimyati Rois, Kendal. Sayang banget sama saya. Mbah Yaidin Ploso, almarhum. Sekarang saya dekat dengan Yaidah Ploso, Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Murid itu salah kalau punya guru bisa benar. Tapi murid benar kalau dia tidak punya guru bisa salah. Itu kui abot loh, abot loh. Murid kui salah, duwe guru iso benar. Karena guru pasti punya dasar. Murid benar enggak duwe guru iso salah. Makanya jenengan iki kudu duwe ilmu, duwe guru.
Kenapa kemudian dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila saikhin fasaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Contoh, Joko Tingkir mulya mergo duwe guru, manut karo gurune Kanjeng Sunan Kalijaga. Harusnya yang menjadi orang besar itu bukan Joko Tingkir, tapi siapa? Aryo Penangsang. Tapi Aryo Penangsang gagal menjadi orang besar karena Aryo Penangsang tidak manut sama gurunya Kanjeng Sunan Kudus. Ini Pak polisi pengen selamat, cedak karo kiai. Mila gayane ning dhuwur panggung. Moga-moga Kapolseknya selamat, amin. Pak Dan Ramil selamat. Dan Ramil kula ndancuk jaran. Wis ya selawatan dhisik, selawatan. Ya. Mumpung ana drone kuwi. Kuwi ndesa ana drone malah ndangak. Wis keceblokan drone merongos cangkemmu. Ya Allah, iki sing teng panggung sinten mawon iki Pak Kapolsek Dan Ramil. Oh, halo Mat. Camate meneng wae. Ana lurahe ra iki? Lurah endi lurah? Di lurahe. Oh, iki lurahe. Lurahe seran duwe untu ya. Kayaknya kakek mentil gitu ya. Duwe untu. Ampun. Ya Allah, Pak Lurah meneng bae. Pak Lurah arane siapa? Oh Suyono, panggilannya Pak Su ya. Tapi perpanjangan jabatan 9 tahun sekarang Bu. Minta panjang masa jabatan karena modalnya orang balik kayak gitu. Bubar, kenapa lanjut? Hah? Sampai malam. Kan aku capek. Pak Kiai sinten Pak Kiai? Jenengan. Ini mohon pas kula poso dina niki teng Banjarnegara. Kula pengajiane ra usah diamplopi. Damel pondok mawon, nggih. Pondok mawon. Nanti mawon. Muga-muga hajat kula kabul. Hajat kula napa? Pak Prabowo presiden. Kula mboten dibayar Pak Prabowo, kula pas poso niki. Niki pas dinane apik. Pun duwite tak sumbangke teng pondok mawon nggih. Ora usah ngampet kula. Pak Kiai dongake. Calon presiden kula dadi Pak Prabowo. Oh, wakilnya Cak Imin. Nah, salaman. Kiai ini sugih nyumbang. PKB ora sugih. Jenengan PKB Cak Imin. Presidennya Prabowo wakilnya Cak Imin ngeten nggih. Guyang-guyu bae. Pak Kiai nggih, kula ora usah diamplopi, kula ikhlas. Tak niati muga-muga hajat kula Pak Prabowo presiden. Amin. Mending temen ya. Undang Kiai ganteng gratis. Mboten, soalnya nyuwun sewu lah. Kula iki mbok dina iki krentek selawatan kok moro-moro kelingan rupamu kok mesake aku. Niku jarene lak wong duwe hajat niku paling apik dipercepat dengan sedekah. Ngoten napa. Lah, kula niku apa? Kok Gus Miftah kok dukung Pak Prabowo ngopo? Kula iki tau mbiyen kelingan omongane Gus Dur. Gus, Pak Prabowo ke bakal dadi presiden di usia tua. Lho, sapa ngerti dawuhe Gus Dur niku kula iso nglakoni. Wong kula soalé Gus Durian banget. Pak Kiai namanya sinten? Pak Muhammad Soekarjo, ndongake Prabowo. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. PKB ya nyumbang ya. Dewan ra nyumbang. Dewan provinsi mana?
Kiai bae ora dihubungan apa-apa. Ora diamplopi. Demi Prabowo. Sukarjo. Ya berarti hajat Gus Miftah dari Prabowo untuk Sukarjo. Weh santri ya pengen. Nih, iki santri apa orang mana ini? Santri. Nah, sabar di santri ya. Mudah-mudahan istrimu janda ya. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah. Yang nomor 2 napa syaratnya selain qaulu rabbunallah tsumastaqamu. Wong ngaji niku kudu istiqomah. Istiqomah niku artine ajeg. Ajeg itu konsisten. Gus kok istiqomah berat? Iya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kok cobaan banyak Gus supaya istiqomah? Iya, cobaan itu pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Mila Pak Sukarjo iki kiai yo ujiane nggih kathah. Mila yo rupane digawe-gawe susah. Main aku mesake ora tegel diamplopi. Ya tak balekke. Sabar Pak Kiai, sabar. Ya kan kalau amplopnya untuk pondok lebih bermanfaat. Kan Gus Miftah sudah kaya. Kamu ada Pak Karjo Nurul Mubin pengajian, kamu nyumbang apa enggak? Lah umpama ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Priwe ya? Delok kunyuk kebun binatang, sangune 100.000. Pengajian deleng kiai ganteng, infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Lebih menghargai kiai apa kunyuk? Kok yang penting ikhlas keprimen? Kalau saya disuruh milih 100.000 nggak ikhlas sama 1.000 ikhlas, pilih mana? 100.000 walaupun nggak ikhlas. Ayo. Diamplopi ikhlas, nggak diamplopi nggak ikhlas. Yang mending diamplopi ikhlas. Tapi kan amplopnya tak kembalikan ke Sukarjo. Ya Allah. Istiqomah itu berat. Berat. Lah istiqomah dan konsisten itu pada posisi masing-masing. Pak Kiai Sukarjo ya istiqomah dengan Nurul Mubinnya, amin. Jadi nggak bisa istiqomah orang itu harus sama, itu nggak bisa DPR. Ya istiqomah dengan kedewanannya. Apa bentuk istiqomah seorang dewan? Tidak korupsi. Istiqomah dengan amanah dari rakyat. Ternyata mawon, Pak. Loh, makanya saya itu sepakat gini, kalau bisa pejabat itu kaya dulu baru jadi pejabat. Bukan jadi pejabat baru kaya. Karena kalau kaya dari pejabat dulu baru kaya, rakyat pasti curiga. Duitnya tekan ngendi. Dulu Gus Miftah itu sebelum viral sudah kaya. Aku wis duwe mobil, wis duwe omah, wis duwe bojo, wis duwe pondok, wis duwe rekening tabungan. Kalau sekarang viral, ya tambah kaya. Tapi bukan dari Nurul Mubin. Banyak pejabat dan DPR yang korupsi itu kenapa Pak Dewan? Karena apa? Mengejar kaya, tidak mengejar konsisten dan amanah. Tidak mengejar istiqomah. Sehingga apa? Kekayaan, mohon maaf. Jabatannya untuk mencari kekayaan. Makanya muncul korupsi. Maka anak-anakku Karangkobar ingat kata Gus Miftah, nak, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Suwit-suwit kayak artis dangdut ya. Cangkem. Siapa tadi sing suwit-suwit?
Sini tak kasih uang sini. Kiai sugih. Sini, naik. Loncat, loncat. Nah, sini. Kiai sugih ya apa-apa. Soekarjo ya miskin. Sini, sini, sini. Sini kamu. Jenenge siapa? Nyilimike Kang, nyilimik. Madhep rono ya. Madhep rene yo mrongose katon ya. Jenenge siapa? Parmin. Parmin. 2023 arane Parmin. Parmin wis bojo? Sampun. Sampun. Bojone ya meteng. Mboten. Oh belum. Pun gadah. Anaknya pira? Kalih. Meteng maneh ora? Ngeben. Oh mben. Parmin jadi Banjar berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Pekerjaannya apa Parmin? Tukang arit. Tukang ngarit, ya keren. Iya toh, tukang ngarit keren. Jadi kamu latihan. Jadi kalau besok ada pejabat korupsi, bacoki cangkeme. Oh gitu. Siap Gus. Lah saiki maling pitik mlebu polsek ini benjut. Korupsi 8 triliun malah dikasih bonus rompi, kan bajingan ya. Tadi cuit-cuitnya gimana coba, saya pengen lihat. Cuit-cuit tadi gimana? Tak kasih uang, cuit-cuit gitu. Enggak apa-apa, ayo. Pakai mic, biar didengar. Cuit-cuit. Wah. Tak kasih uang untuk beli apa? Untuk anak. Kebutuhan anak. Oh kebutuhan anak. Memangnya butuhnya anak itu apa sih? Itu deh. Anak dan istri untuk ngaji. Hah? Anaknya untuk ngaji. Untuk sanggup ngaji. Ya. Kamu kalau ngasih uang saku ke ngaji berapa? 5.000. 5.000. Ya kebanyakan ya. Yaudah, anakmu 2, yaudah 200. Ya sugih wong kene Prabowo ya. Ora salaman bareng ngene kena idu. Salaman. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Dijawab pakai mic. Tabung. Betul. Kalau ada uang lebih ditabung jangan dicelengi. Buktinya apa? Ada bayi tabung gak ada bayi celeng. Makasih ya Min ya. Sami-sami Gus. Makasih Min. Salatullah salam. Apa? Hah? Ya sini. Ya sini. Oh, siapa maning ya? Oh, cocok. Duh. Ya Allah. Mau tanya apa? Bukane oh. Ya wis ya foto-foto baik. Kamu mau tanya apa? Mau tanya. Ya wis. Kan keton dekingane wong. Arepe ngapa? Selfie. Ya sudah selfie-nya. Jaluk duit. Heeh kaya kae bansere. Cocote. Hah? Kamu mau tanya apa? Iki kaya dekingane wong. Lah ya sekarang kamu di sini mau ngapain? Alah, kemana saja iki? Arep ngapa? Pengen selfie. Mau selfie, ya wis nyawa 50.000, mana wis mana. Sudah. Wis. Udah sana ngaji. Sini. Katanya dulu, hei. Balik dulu. Hei. Enak amat terima duit. Tatanya nama pahlawan dulu. Ini hari Agustusan kok. Oh. Mana mic-nya tadi? Tatanya. Masa dibayar gak dikasih pertanyaan? Ini kan 17 Agustus. Berarti tambahin. Iya. Cangkem.
tambah ibu. Ado-ado lho Gus Kang Purwokerto. Omahe ngendi? Purwokerto. Purwokerto. Heeh. Sing ngongkon sapa? Tukang diesel. Oh, tukang diesel. Heeh. Udah. Sebutkan 5 nama pahlawan. 1. Gus Dur. Belum. Udah Gus Dur, 1 sama Mening. Panglima Jenderal Sudirman. Sudirman. Purbalingga. Ya, sama Mening. Prabowo. Tak kasih sepeda loh kamu nanti malahan. Prabowo masih calon presiden, bukan pahlawan. Oh. Terus sama Mening. Ahmad Yani. Ahmad Yani benar, sama Maning. Diponegoro. Diponegoro, satu Maning. Lu cinta Luna. Ya bukan. Lu cinta Luna. Kewet to pelana. Cangkem. Satu Maning siapa? Soekarno. Soekarno ya wis tambahin. Menang Blitar kayaknya. Iya, Blitar. Wis tau mono Bu. Iya. Siaro. Tambahin 100. Tambahin. Kan tadi sudah 100. Sudah. Udah sana. Pahlawan Terima Prabowo. kasih Gus. Wis Ya. foto karo wong pusat ke. Iya, sana. Ambune abape ya Allah. Rasa ngoni Soekarjo bangkrut aku ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lanjut. Aduh. Ambekannya kada loro ya. Tadi ini wow, konsisten istiqomah. Jadi pejabat ya istiqomah dengan kebaikannya. Jadi Pak Polisi, loh, saat ini nyuwun sewu, umpama hitung-hitungan. Cara mlebu surga, niku luwih gampang polisi napa kiai? Oh, polisi. Polisi itu punya wewenang untuk menangkap kriminalitas. Kiai sana mau bengok-bengok. Berarti napa saja janjane polisi ki mlebu surga ya gampang. Wadene polisi ra mlebu surga ya kelakuane dewek umpamane. Nah, jadi kiai konsisten dengan kekiaiannya. Lah mila kayak Pak Karjo itu ya sudah ngurusi santri di rumah. Sebisanya itu. Betul? Lah kita konsisten sebagai jamaah mendukung orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Oh Nurul Mubin pengajian. Ya ra perlu digoleki proposal ya nyumbang. Kan sumbangan itu cuma ada 3. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu hendaklah dia sedekah dengan ilmunya, nyumbang. Wa mangkana lahu mal, mulang. Wa mangkana lahu malun yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Kalau ada pengajian, sumbangannya cuman ada 3. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Ora nyumbang, ora mulang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Wong ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya ungu. Bila kula suwun tenan nggih, didukung tenanan. Kalau sudah diniati karena Allah, kemudian dilakukan secara istiqomah, desa Gumelar ini akan desa yang senantiasa dikunjungi oleh para malaikatnya Allah. Maka ayat terusannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang meniatkan segala sesuatunya karena Allah, melakukan amalnya dengan istiqomah, maka tempat tersebut, orang tersebut akan didatangi oleh para malaikatnya Allah. Amin. Hari ini yang susah akan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Hari ini yang berhajat akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Hari ini yang jomblo segera dicarikan pasangannya oleh Allah. Amin.
Maka doanya kayak ya Allah, jika dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Yang janda juga begitu, kamu ucakin saja. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Wow. Siapa tahu jadi jandanya Parmin dinikahi sama Soekarjo. Ya. Lurahnya seneng teman. Desa Gumelar ngundang Gus Miftah. Pak Lurah jenenge siapa? Suyono. Lurah Suyono lumayan gagah. Ana gajah ngombene susu, najan gagaran duwe untu. Kalau butuh gigi palsu, silakan Idul Kurban datang ke pondok saya. Nurul Mubin ngundang Gus Miftah. Kiai Soekarjo lumayan gagah. Ana gajah mangan roti, ngundang Gus Miftah ora diamplopi. Ikhlas. Kan saya bayar hajat demi Pak Prabowo. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau ada majelis seperti ini, semakin banyak malaikat-malaikat yang datang. Mila ana pengajian, pun teko mawon. Ora usah takon. Lah kuwi ana pengajian ndak takon, kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Viral apa ora? Kalau tetangganya nanggap jaran kepang, ora diundang mangkat. Di sini ada jaran kepang, Pak. Arane apa? Oh, ebek. Ana ebek ora diundang mangkat. Pengajian orang mangkat. Padahal ebek iki ngundang demit. Kok sing teko wong Karangkobar? Berarti wong Karangkobar kaya demit. Kok sing teko wong Gumelar? Berarti lurah. Ciri-ciri lurah demit orang duwe. Iya, dari tadi mbuli Pak Lurah, sekarang mbuli diri saya sendiri wis. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke randa sing jalo di. Tapi Gus Miftah ora sudi. Rawani. Makan nangka dicampur susu. Jandanya dikasih sing randuwe untu. Ya. Oh iya. Pak Lurah tak kayak 50.000 nggih jimat men ra korupsi. Tambahi. Wong lurah ra korupsi kok tambahi. Gitu kuntu ya. Kalau untuk wedhus kan murah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Hari ini kita semuanya didatangi oleh para malaikat-malaikat ya Allah. Dia membawa pesan dari Allah. Hei orang Karangkobar, alla takhafu, jangan takut. Kita takut apa? Makanya wala tahzanu, jangan sedih. Saya bilang, senang itu hukumnya wajib.
Makanya pengajian sama Gus Miftah harus seneng. Karena susah itu hukumnya haram. Makanya ibu-ibu kalau punya suami, suaminya nggak bisa membuat senang tiap hari sedih terus. Tolong kamu ajak duduk suamimu. Bisikkan kalimat di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Ayo, tatakan wong lanang ge. Surga itu seneng-seneng. Seneng-senengnya gambarannya guyu. Neraka itu azab, siksa, susah, gambarannya merengut. Inyong meh takon. Bojone Rika ning omah oke guyune apa oke merengute? Merengut. Kalau merengut berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Ih, neraka wong wedok. Wis lemu neraka. Sing lemu rene sing lemu. Ya. Tak kasih uang. Ini kita panggil yang gemuk untuk ganjel panggung. Gede nih ya Allah. Nih tak kasih uang. Pinjamiknya. Kewalahan. Nah sini. Ya Allah. Kok panggungnya miring ya? Aduh. Arane siapa? Namanya Suwarni, Gus. Siapa? Suwarni. Suwarni. Oh, Suwarni dan Suyono. Iya. Umurnya bira? 34. Oh, 34. Udah nikah? Sudah. Oh, sudah. Bojone siapa? Harstiawan. Endi wonge? Lagi di sekolah. Oh, suaminya masih sekolah? Guru, Gus. Oh, guru. Suamimu kecil apa besar? Sama gemuk. Oh, sama. Ya Allah, kayak kandel dua ya. Kalau Mbak Suwarni pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Enggak bekerja? Bekerja di rumah. Oh, bekerja di rumah. Ya benar. Istri itu di rumah saja. Wong istri setiap hari dinafkahi saja. Itu sama suami masih ngelawan, apalagi punya penghasilan sendiri. Apalagi wadone lemu kayak kiye. Tapi kamu santai saja Suwarni. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Besok kamu tinggal di Mars saja ya. Dah, tak tanya sekarang. Sebutkan 5 nama menteri. Kalau dulu zaman kita biasa apa? Sekarang nggak apa. Ini kan kebangsaan. Nggak apa. 1, Menteri Sekretaris Negara. Nggak tahu. Menteri Keuangan. Sri Mulyani. Menteri Pertahanan. Pak Prabowo. Menteri Pertanian. Modar ngerti. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh benar. Kemarin di Cilacap Pak, siapa nama Wakil Presiden? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu keprimen ya ngono. Sudah, kamu menyanyikan 1 lagu kebangsaan tak kasih 200.000. Lagu kebangsaan terserah. Garuda Pancasila atau gundul-gundul pacul. Apa? Enggak apa-apa, aku enggak butuh suara kamu, butuh keberanian kamu. Mic-nya jangan di sini. Masa nyekel mic kayak gini? Kan Suyono mikir sing ora-ora. Enggak mungkin punya Suyono segitu. Terserah apa lagu. Ya udah ya. Suwarti. Boleh foto, Gus? Suwarti Suyono. Mau apa lagi? Foto. Nah, udah mana kameranya? Yuk, hadap sana. Ya, udah sana. Alah, lu bro aku ya. Ya. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Susu, kan kamu sudah punya susu. Untuk beli apa? Anak. Yaudah untuk anak, makasih ya. Ya Allah, gelempang iki. Ya Allah, si Yonan bilang terus ya. Ini nggak mau.
Wong niku lak ning atine ana Allah, gelem ngamal konsisten secara istiqomah akan banyak dikawal oleh para malaikatnya Allah. Amin. Inyong dikawal banser bae senenge ra umum, apalagi dikawal oleh malaikatnya Allah. Banser kasih uang untuk beli rokok. Ini banser. Perwakilan. Beli rokok ya. Aja lali Prabowo. Apa? Hah? Iki siapa ki ya? Fatayat. Fatayat kok baunya balsem. Jaluk maning. Ya bangkrut inyong ya. Fatayat, bareng-bareng. Bareng-bareng. Untuk bareng-bareng beli bakso ya. Ya Allah, ini lemu teman. Kok wong ini kakek badok ya? Lemu kabeh. Ya Allah, kiye kok sugih temen ya. Ngono PKB iki kaya kiye. Numpang kampanye ora urunan. Hati-hati kalau orang mendadak sumeh, mendadak baik, jangan-jangan dia caleg. Iya. Oh, ini bahasa ngaji ya. Kamu MC-nya? Ya 50.000 MC. Lumayan. Tambah ya apa? Apa? Doakan dulu Gus Miftah jadi presiden ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Banyak dikawal oleh malaikatnya Allah. Kita nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Apalagi besok balasan di akhirat. Wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat membawa kabar dari Allah. Berita baik untuk kita semuanya. Yang di dalam hatinya ada Allah. Yang melakukan amal secara istiqomah. Malaikat mengatakan ini ada pesan dari Allah untuk kalian. Apa pesannya? Allah telah menyediakan surga untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada Allah. Amin. Kita doakan Pak Suyono masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat maghrib. Tadi bermaghrib modar ya. Ya kita doakan lurahnya 9 tahun. Besok ngundang Gus Miftah sendiri. Pengajian numpang Nurul Mubin. Siono ngundang dewek. Insya Allah. Ya mana bisa. Tuku untuk berak kuat. Ngundang Gus Miftah. Pak Lurah, I love you full Pak Lurah. Kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian Pak Lurah giginya numbuh lagi. Nah, tempat terbaik untuk itu adalah pondok pesantren. Maka saya minta Bapak Ibu warga sini ayo kita dukung Nurul Mubin semampunya. Dijaga pondok pesantrennya, titipkan anaknya, insya Allah akan lahir orang-orang yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizki wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Setia panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.